Raja membunuh tukang cukur setiap minggu. Semua terjadi karena ada tanduk yang tumbuh di kepalanya, agar tidak dianggap sebagai iblis. Setiap tukang cukur yang diundang untuk mencukur rambutnya, akan dia habisi agar rahasianya tidak terbongkar. Dengan menggunakan harta untuk mengelabuhi si tukang cukur, Raja lalu mendorongnya masuk ke dalam jurang yang dalam. Jadi setiap minggu, Raja akan mengirim prajuritnya ke desa untuk membawa tukang cukur yang baru. Namun karena belum ada tukang cukur yang kembali dari istana, semua penduduk desa jadi panik. Setelah seminggu, prajurit kembali lagi ke desa untuk membawa tukang cukur yang baru. Pemuda ini terpilih untuk dibawa. Ibunya langsung menangis setelah mendengar anaknya akan dibawa ke istana. Sebelum pergi, ibu dari pemuda itu membuatkan 3 buah pancake sebagai bekal, lalu para prajurit dengan paksa membawa pemuda itu. Dia lalu dibawa ke hadapan raja. Setelah para prajurit pergi, raja itu lalu memberikan sebuah pisau ke pemuda itu. Dia lalu melepas topinya dan memperlihatkan tanduk di kepalanya. Pemuda itu langsung ketakutan. Pemuda itu langsung kaget setelah melihat tanduk yang tumbuh di kepala raja. Namun karena dia berada di hadapan raja, pemuda itu menahan rasa takutnya. Dia lalu mulai bersiap untuk memotong rambut. Dengan terampil, pemuda itu memotong rambut raja hingga tak bersisa. Pemuda itu lalu menyerahkan pisau kepada raja. Setelah melihat hasilnya, raja tampak puas dengan penampilannya. Sebagai hadiah, dia memperbolehkan pemuda itu untuk mengambil emas yang berada di peti. Tapi ketika pemuda itu membuka peti, isi petinya kosong. Saat itu raja datang mendorongnya agar masuk ke dalam peti. Pemuda itu langsung terjatuh ke dalam sungai. Dia lalu terseret oleh arus air yang deras. Pemuda itu mencoba untuk bertahan dengan memegang akar pohon, namun gagal. Dia lalu terseret ke dalam lubang. Raja lalu menutup peti sambil tertawa. Beruntung pemuda itu selamat, namun dia terbangun di tempat yang dipenuhi dengan tulang manusia. Namun saat pemuda itu sedang beristirahat, ada sesuatu yang bergerak di antara tulang belulang manusia, membuat pemuda itu langsung panik. Seekor ular piton raksasa lalu muncul dan menatap pemuda itu dengan tatapan yang tajam. Dari tumpukan tulang, keluar seekor ular piton raksasa. Pemuda itu lalu mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkan sebuah lagu. Hal ajaib terjadi, ular itu mulai berjoget-joget mengikuti irama musik yang dimainkan oleh pemuda itu. Lagu yang dimainkan pemuda itu membuat si ular sangat menyukainya. Pemuda itu lalu memberikan sepotong pancake buatan ibunya kepada si ular, agar dia bisa menolongnya untuk keluar. Ular itu dengan senang hati menyetujui permintaan pemuda itu. Dengan bantuan si ular, pemuda itu akhirnya berhasil keluar dari goa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada teman ularnya, pemuda itu berjalan menelusuri hutan. Tidak lama dia berjalan, dari kedalaman hutan pemuda itu mulai mendengar suara lolongan serigala, yang membuat pemuda itu merasa gelisah. Di saat itu seekor serigala keluar dari balik semak-semak. Ketika serigala itu akan menerkamnya, dengan cepat pemuda itu memanjat pohon. Beruntung pemuda itu berhasil lolos, namun serigala itu masih menunggunya di bawah. Tiba-tiba pemuda itu teringat dengan serulingnya. Dia lalu mulai memainkan sebuah lagu. Serigala yang lapar itu seketika mulai berjoget. Seketika serigala itu mulai berjoget, lagu yang dimainkan pemuda itu membuat si serigala berjoget dengan riang gembira, hingga membuatnya tidak sadar telah membenturkan kepalanya ke pohon. Akibatnya pemuda itu jatuh tepat di depan serigala. Saat itu perut serigala mulai berbunyi, pertanda dia sangat lapar. Dengan cepat pemuda itu mengambil pancake kedua, lalu memberikannya kepada serigala. Setelah memakan pancake, serigala itu merasa kenyang. Sebagai balasannya, serigala itu berencana mengantar pemuda itu. Mereka menyusuri hutan hingga sampai di suatu rumah. Karena malam hampir tiba, pemuda itu berniat menginap di rumah itu. Dia tidak sadar kalau rumah itu ditinggali seorang penyihir. Saat pemuda itu sampai di depan pintu, si penyihir sudah menyamar menjadi seorang wanita cantik, dan dengan ramah mempersilahkan pemuda itu untuk masuk. Setelah melihat tidak ada siapa-siapa, penyihir itu lalu menutup pintu. Pemuda ini tidak tahu kalau dia telah masuk ke rumah penyihir. Saat dia duduk, penyihir itu menepukkan kedua tangannya. Seketika barang-barang di sekitarnya menjadi hidup, lalu menangkap pemuda itu. Dia lalu dibawa menuju panci yang mendidih. Sebelum mati, pemuda itu membuat permintaan agar bisa memainkan serulingnya. Penyihir itu pun menyetujuinya. Namun saat pemuda itu mulai bermain, tubuh penyihir itu mulai bergoyang. Dia tidak bisa mengontrol tubuhnya dan mulai berjoget. Hingga semua barang di sekitarnya juga ikut berjoget. Saat malam tiba, penyihir itu masih berjoget. Dia lalu tidak sadar melepaskan jubahnya. Seketika dia berubah kembali ke bentuk aslinya. Penyihir itu lalu melempar jaketnya ke pohon jeruk. Seketika pohon itu kembali hidup. Saat penyihir itu terlengah, pemuda itu mencoba untuk kabur. Namun dia dihentikan oleh si penyihir. Agar bisa pergi, pemuda itu lalu memberikan pancake terakhirnya kepada si penyihir. Sebagai balasannya, penyihir itu memberikan jubah ajaibnya kepada pemuda itu. Saat memakainya, pemuda itu langsung berubah menjadi bocil. Kembali jadi semula, dan jika jubahnya dipakai terbalik dia akan berubah menjadi pria tua. Setelah memakai jubah ajaib, pemuda itu ingin berbuat sesuatu yang besar. Besoknya dia menyamar menjadi pria tua. Lalu pergi ke istana. Di sana dia mengaku sebagai tukang cukur. Tanpa diperiksa, pria tua itu langsung dibawa ke hadapan raja. Raja tidak menyadari kalau pria tua itu adalah pemuda sebelumnya.
Setelah rambutnya dicukur, raja lalu menyuruhnya untuk mengambil harta di dalam peti. Saat pria tua itu membuka peti, dia langsung beraksi seolah-olah melihat banyak harta. Raja yang tidak percaya langsung mendorong pria tua itu untuk melihat isi peti. Di saat itu raja langsung didorong oleh pria tua itu. Raja yang tidak terima mencoba menarik jenggot pria tua itu. Dengan cepat pria tua itu melepas jubahnya. Seketika jenggot yang dipegang raja menghilang, raja itu langsung jatuh ke dalam jurang. Pemuda itu lalu berubah menjadi bocil, dan berjalan keluar istana tanpa dicurigai. Setelah bertualang cukup lama, pemuda itu akhirnya kembali ke desa dan bersatu dengan ibunya.